Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Doktaviani. Saya dari TK SIT Salahusoli memaparkan hasil dari diklat atau pelatihan selama mengikuti program sekolah penggerak. Untuk pembahasan hari ini yaitu capaian pembelajaran dengan agenda perkenalan, kesepakatan kelas, ice breaking mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan rencana aksi nyata. Mulai dari diri. Saya punya pertanyaan ya untuk Bu Mita dan Bu Novi. Siap? Kira-kira apa saja hal yang Anda perhatikan atau pertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas? Karakteristik anak dan minat anak. Oke, betul sekali jawaban Bu Mita. Jadi, hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas yaitu kita harus memperhatikan karakteristik anak dan minat anak. Pertanyaan kedua, bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajarinya? Untuk mengetahui bahwa anak telah memahami, kita bisa dengan review dengan cara melalui asesmen anak. Oke, terima kasih Bu Novi. Betul. Jadi salah satu cara kita untuk mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang kita sampaikan atau belum bisa melalui hasil asesmennya. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Tanpa tujuan, kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya, seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Jadi, capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi. Jadi capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhirnya. Kita menuju tujuan akhirnya bagaimana? Mau dijadikan seperti apa siswa kita? Tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi ada 4 cara yang ditetapkan pemerintah, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Pengertian CP. CP adalah panjangan dari capaian pembelajaran, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi untuk PAUD, untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi CP antara anak berkebutuhan khusus sama anak yang tidak itu berbeda. Tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan profil pelajar Pancasila dengan standar kompetensi lulusan dibagi menjadi 3, ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen.
dari capaian pembelajaran ini akan menjadi kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Oke, boleh minta tolong dibacakan untuk slide selanjutnya, Bu Mita atau Bu Novi. CP dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja Understanding by Design. Understanding by Design merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memadu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan ini fokus pada dua hal, yaitu yang pertama pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Selanjutnya yang kedua yaitu merancang kurikulum terbalik dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu CP disusun menggunakan metode backward design. Metode perancangan kurikulum pendidikan ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, selanjutnya merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Oke, terima kasih Bu Mita. Selanjutnya, saya lanjutkan dulu ya. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP itu merupakan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya adalah fase. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap kemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan kendaraan untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilakan untuk mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Selanjutnya, boleh minta tolong untuk Bu Novi untuk dibacakan, Bu. Garis finish CP ada di akhir kelas. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape, yaitu yang disebut fase. Setiap fase lamanya 1-3 tahun. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Dengan menggunakan fase, diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun CP. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jenjang PAUD, fase fondasi, TKB. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelijensi dalam menggunakan CP pendidikan khusus, namun jika tidak mengalami hambatan intelijensi dalam menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Terima kasih Bu Novi. Selanjutnya yaitu bentuk pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata yang kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Konsep memahami dalam capaian pembelajaran dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata.
Pemahaman tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Ada 6 aspek pemahaman, yaitu diantaranya ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Ruang kolaborasi, presentasi hasil kolaborasi yang akan disampaikan oleh Bu Mita. Kepada Bu Mita, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari ruang kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Mita Restiani Kusuma dari TKSIT As-Salafus Sholih Kabupaten Bogor. Yang pertama yaitu peserta mengenali kompetensi pada CP sebuah mata pelajaran tertentu pada suatu fase. Yang kedua, peserta menganalisis peran elemen dalam membentuk kompetensi yang akan dicapai dalam sebuah CP. Nah, selanjutnya yaitu peserta mendiskusikan dan membuat presentasi digital 1-2 halaman berdasarkan pertanyaan. 1. Apa kompetensi yang ingin dituju CP mata pelajaran ini? Yang kedua, apa saja elemen dalam CP mata pelajaran pada fase yang saya ampu? Yang ketiga yaitu bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk kompetensi yang ingin dituju CP. Selanjutnya yaitu bagaimana elemen tersebut berperan menentukan proses pembelajaran. Ya, di sini ada 4 tabel. Yang pertama, CP fase fondasi dari nilai agama dan budi pekerti. Kompetensi yang dituju yaitu kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Elemennya di situ ada 4. Yang pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai dari mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Yang keempat yaitu anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju CP. Kompetensi nilai agama dan budi pekerti merupakan tujuan akhir. Elemen CP nilai agama dan budi pekerti merupakan jalan yang harus dilalui anak untuk mencapai kompetensi. Untuk mencapai kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia, anak harus terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia, mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai dengan menyayangi dan merawat alam. Selanjutnya yaitu jati diri. Kompetensi yang dituju, pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosional dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Elemen CP-nya yang pertama, anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Yang kedua, anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya yaitu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Kemudian anak menggunakan fungsi gerak yang di dalamnya termasuk motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Kemudian hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju CP yaitu kompetensi jati diri merupakan tujuan akhir
Elemen CP jati diri merupakan jalan yang harus dilalui anak untuk mencapai kompetensi. Agar anak dapat mengenali jati dirinya sebagai anak Indonesia yang sehat secara emosional dan sosial, serta dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik, maka anak harus terlebih dahulu mampu mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, aturan dan norma yang berlaku, menggunakan fungsi gerak untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Selanjutnya yaitu fase pondasi dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kompetensi yang dituju CP, kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca. Setiap elemen stimulasi harus digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi aspek perkembangan anak secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Elemen CP-nya, yang pertama, anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Yang kedua, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju CP. Kompetensi literasi dan STEAM merupakan tujuan akhir elemen CP literasi, dan STEAM merupakan jalan yang harus dilalui anak untuk mencapai kompetensi. Untuk mencapai kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca. Setiap elemen stimulasi harus digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi aspek perkembangan anak secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Anak harus mengenal dan memahami bahasa lisan dan tulisan, menunjukkan minat dan kegemaran dalam kegiatan praliterasi dan pra-matematika. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu masih dengan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Elemen CP-nya yang keempat ya. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Yang kelima, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Hubungan antara peran elemen dengan kompetensi yang dituju, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui berbagai kegiatan saintifik. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi. Anak mengeksplorasi, mengekspresikan, serta mengapresiasi proses dan karya seni. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Mita untuk paparan hasil ruang kolaborasinya. Mohon maaf ya, saya penutupannya sambil gendong anak nih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.